Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Proses Penyusunan Sumber Belajar dalam Pembelajaran. Nah, kelompok kami beranggota 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rika Lapenia, dan teman saya, Rizky Anggraini. Nah, untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan sumber belajar. Nah, dapat teman-teman ketahui bahwa belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh ilmu. Belajar dapat diperoleh dari siapa saja dan apa saja. Nah, dari konsep itu mengandung arti bahwa seseorang mempunyai kesadaran dan minat untuk belajar. Kebutuhan belajar dapat bersumber dari adanya kebutuhan yang dibawa sejak ia dilahirkan. Kebutuhan belajar itu beragam, setiap orang cenderung memiliki kebutuhan belajar. Kebutuhan pembelajaran ini merupakan suatu kompetisi peserta didik yang harus dikuasai. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Misalnya, pada orang perdesaan yang mungkin berbeda kebutuhan belajarnya dengan orang yang dibandingkan dengan orang kota. Yang kedua yaitu menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat agar mudah dipahami. Misalnya, menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut dapat berupa media cetak, media video, dan lain sebagainya. Metode analisis sumber belajar ini dibuat untuk mengukur tingkat pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang dia dapat. Nah, jadi metode analisis sumber belajar ini kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Itu sendiri. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prosedur merancang sumber belajar. Nah, prosedur merancang sumber belajar ini pun terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu mempelajari kurikulum. Nah, jadi sebelum kita merancang sumber belajar, kita sebaiknya mempelajari atau memahami kurikulum ini. Kurikulum yang digunakan. Nah, yang kedua, menetapkan kompetisi siswa yang hendak dicapai. Jadi kita menetapkan kembali kompetisi siswa yang hendak kita capai. Yang ketiga yaitu memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Jadi kita seperti analisis kebutuhan. Memilih materi yang akan dicapai itu seperti analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar. Sumber belajar otomatisnya sumber belajar di sekolah berdasarkan tuntutan karakteristik setiap mata pelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi, baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi ataupun bahan yang akan disampaikan pada anak didik. Di samping itu, analisis kebutuhan didasarkan atas masukan-masukan dari para pengelola dan pelaksana pembelajaran biasanya meliputi kepala sekolah, pengawas, guru, dan siswa. Analisis difokuskan kepada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sumber belajar. Nah, kembali lagi, jadi prosedur untuk merancang sumber belajar, termasuk kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan berkenaan dengan merancang sumber belajar. Yang keempat, yaitu memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar. Jadi, sebelum merancang sumber belajar itu, kita harus memilih atau penetapan sumber belajar. Nah, penetapan sumber belajar yaitu langkah selanjutnya itu menetapkan sumber belajar yang harus digunakan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori dan hasil analisis.
kebutuhan yang telah dilakukan, kemudian menyusun konsep dan konstrukturnya, aplikasi serta implementasi konsep dan konstruk yang tersusun akan dijadikan rujukan dalam menetapkan sumber belajar. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan sumber belajar. Nah, setelah memilih dan menentukan jenis dari sumber belajar, kita akan mengembangkan sumber belajar. Mengembangkan sumber belajar dilakukan dengan cara biasanya mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, hasil dari pengembangan tersebut dapat dijadikan bahan bagi kegiatan revisi penggunaan sumber belajar. Hasil revisi ini kemudian menjadi rujukan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, mengevaluasi sumber belajar. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kriteria keberhasilan dalam merancang sumber belajar dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sumber belajar. Dengan evaluasi, kita dapat mengamati kekurangan-kekurangan dari sumber belajar tersebut, sehingga ada suatu perbaikan untuk mencapai sumber belajar yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Anggraini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Rizky Anggraini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Rika. Yang selanjutnya yaitu penyusunan sumber belajar. Penyusunan sumber belajar ini mencakup 1. Identifikasi kebutuhan anak. Identifikasi kebutuhan anak sebagai kegiatan di mana guru menganalisis untuk menemukan data kebutuhan yang sesuai dari anak melalui wawancara. Misalnya untuk pembelajaran anak yaitu memerlukan buku-buku yang bisa membantu pemahaman anak. Yang kedua, menentukan prioritas kebutuhan anak. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan orang yang bersangkutan. Misalnya, anak membutuhkan buku untuk belajar. Yang ketiga, menentukan media pembelajaran. Kebutuhan belajar anak dapat digunakan untuk menentukan jenis media seperti apa yang cocok digunakan agar anak didik bisa memahami. Misalnya seperti menggunakan media elektronik berupa penjabaran materi dengan mengaplikasikan media gambar, atau menggunakan media audio. Yang selanjutnya yaitu penyusunan media pembelajaran yang akan digunakan. Dalam kegiatan kali ini harus menuangkan materi yang telah disusun dalam media yang telah dipilih untuk menentukan proses pembelajaran. Penyusunan media pembelajaran ini bisa membantu pemahaman anak dalam memahami setiap materi yang diajarkan oleh gurunya. Yang selanjutnya yaitu produksi media pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk penggandaan media belajar. Misalnya anak tidak bisa menggunakan belajar dengan audio, maka bisa kita gunakan dengan menggunakan media gambar, seperti gambar-gambar yang menjelaskan mengenai materi yang akan dipelajari. Yang terakhir yaitu prinsip pemilihan sumber belajar. Ini ada 3. Yang pertama, prinsip relevansi. Artinya, materi pembelajaran hendaknya relevan, mempunyai keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, konsistensi, yaitu adanya ketegasan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.
Yang ketiga, kecukupan, yang berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dan dapat mencapai serta menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Itulah materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jika kami memiliki kesalahan, kami memohon maaf kepada teman-teman dan ibu pembimbing mata pelajaran media sumber belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.